Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arsyada Channel. Dan berikut video terkait dengan remote sepeda motor Honda yang sudah menggunakan teknologi keyless, atau kalau di Honda itu namanya teknologi Honda Smart Key System. Dimana untuk motor-motor sekarang itu hampir sudah ini ya teman-teman, menggunakan remote keyless. Kayak misalkan di Honda PCX, Honda ADV 160, kemudian Honda Vario 160 dan Honda Vario 125 CBS ISS. Nah, bicara tentang remote, untuk remote ini ada dua ya teman-teman. Ketika kalian membeli motor dari dealer resmi penjualan sepeda motor Honda, nanti kelengkapannya itu akan mendapatkan dua remote, dua angka kode barcode, dan dua kunci emergency. Nah, di tengah perjalanan misalkan ya kalian itu kehilangan satu remote sepeda motornya, ini hilang satu, kemudian satunya masih ada, nah kan ini hilang satu lah intinya. Nah, dengan hilangnya remote yang satu ini, teman-teman pasti akan merasa khawatir kalau misalkan remote ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian remote-nya disalahgunakan. Karena dengan remote yang masih aktif seperti ini ya, kalau disalahgunakan, misalkan kita nemu ya teman-teman, nemu remote, kemudian kita tahu posisi motornya, ataupun kita nggak tahu misalkan, tapi tahu lokasi tempat parkirnya di mana. Sebagai penemu, kita tinggal ngecek melalui answer back. Nah, berarti akan ketahuan itu motor yang sesuai dengan remote ini yang saya dapatkan dari nemu remote-nya. Otomatis ini bisa langsung kedeteksi bahwa remote ini adalah punya motor yang answer back-nya bunyi. Sehingga kalau motor ini dihidupkan dengan remote yang hasil nemu atau dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bisa jadi ada kemungkinan motor akan raib. Nah, terus dengan kondisi yang seperti ini, pasti kita sebagai pemilik itu akan merasa khawatir, merasa was-was terhadap sepeda motor kita ketika remote-nya hilang satu. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Nanti kalian bisa menonaktifkan remote yang hilangnya. Jadi remote 2 ini nanti dinonaktifkan satu, yang hilang biar nonaktif, sehingga ketika ditemukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, itu remote tidak bisa terkoneksi dengan sepeda motor. Untuk caranya atau lebih gampangnya, alternatif yang pertama adalah teman-teman bisa langsung mendatangi AHAS terdekat, minta dinonaktifkan remote yang hilangnya. Nah, untuk menonaktifkan remote yang hilang itu bisa menggunakan remote yang tersisa ini. Nah, selain menonaktifkan remote yang hilang ini, setelah dinonaktifkan misalkan ya teman-teman, nanti kalian kalau misalkan mau nambah remote juga bisa, walaupun kode barcode-nya hilang, selama masih ada remote satu tersisa, itu bisa menambahkan remote baru. Nah, kemudian untuk solusi berikutnya, selain mendatangi AHAS terdekat, sebenarnya kita bisa melakukan sendiri. Nanti untuk caranya, teman-teman baca deskripsi video ini, saya kasih untuk cara-caranya ya teman-teman. Walaupun dengan tulisan nanti tinggal dipraktekkan. Nah, sebenarnya ada videonya teman-teman, nanti insya Allah saya kasih linknya juga untuk cara menonaktifkan remote yang hilang. Nah, dengan kita menonaktifkan remote yang hilang tadi, kita tidak lagi merasa khawatir atau cemas terhadap sepeda motor kita. Nah, bicara tentang remote yang hilang, ini satu remote yang hilang ya teman-teman, solusinya tinggal dinonaktifkan. Kemudian kalau hilang dua-duanya, itu bagaimana? Kalau remote hilang dua-duanya, sementara kode barcode-nya masih ada, kalian tinggal beli remote baru dan didaftarkan menggunakan angka kode barcode ini. Tapi bagaimana kalau misalkan remote-nya hilang semua dua-duanya, kemudian kode barcode-nya juga hilang semua, motor tidak bisa dihidupkan. Hanya ada dua cara untuk menghidupkan sepeda motor. Mengganti ECM dan SCU satu set itu lumayan cukup mahal, dan solusi iritnya adalah dengan membaca kode barcode. Ketika remote dan kode barcode hilang semua, teman-teman jangan langsung buru-buru beli SCU baru. Karena kalau beli SCU baru, itu pasti akan menambah biaya lebih banyak. SCU yang baru tidak bisa langsung dipasang ke unit sepeda motor. Kalaupun dipasang, itu tidak bisa langsung connect dengan ECM-nya. Karena antara ECM bawaan sepeda motor dengan SCU baru itu belum saling berjodoh. Sehingga solusinya ketika teman-teman
yang terlanjur membeli SCU baru, kemudian dipasang motor tidak bisa hidup, solusinya adalah dengan mereset ECM bawaan sepeda motor. Yang pastinya dengan mereset ECM dan juga membeli SCU baru itu bakal menambah biaya yang lebih banyak. Jadi memang ketika remote dan kode barcode hilang semua, solusi paling iritnya adalah dengan membaca kode barcode. Untuk pembacaan kode barcode silakan teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Oke, demikian video saya kali ini ya teman-teman, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.